Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari sini kita akan lanjut tentang metode aplikasi gabungan percent square dan trial error. Ini contohnya di sini. Misalnya sama seperti biasa, di sini ada keterangannya, istilah penting. Kemudian di sini ada contohnya. Misalnya kita pengen bikin pakan untuk pembesaran ikan mas di jenis Scorpio yang mengandung protein kasar atau CP sebanyak 30%. Jumlah pakannya sebanyak 100 kg pakan bertipe pelet tenggelam. Jadi kita pengen bikin 100 kg pakan pelet tenggelam dengan kandungan protein sebanyak 30%. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dulu nih di sini ada bahan-bahan pakannya. Kita bisa lihat di sini bahan-bahan pakan. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Langkah pertama yang paling gampang adalah, yang paling mudah dari metode ini adalah kita mengelompokkan terlebih dahulu bahan-bahan pakan yang tersedia di kita, yang kita pengen membuat itu, kita kelompokkan dulu berdasarkan jenis bahannya. Jenis bahan itu ada dua ya. Ada jenis bahan protein basal, ada protein suplemen. Ini yang paling mudah seperti ini. Kemudian teman-teman pisahkan dulu di sini. Satu-satu kita pisahin satu-satu di sini. Kebetulan di sini saya juga sudah buat lebih gampang, jadi teman-teman lebih gampang untuk masukkan nilainya. Oke, ini contohnya saja. Saya sudah buat sebelumnya. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan trial error pada masing-masing jenis bahan pakan. Jadi setelah ini kita buat, kita pisahkan menurut jenis kelasnya, ada pakan BSE, ada pakan BSP. Lalu kita masukkan langkah kedua, yaitu melakukan trial error yang pertama. Nah, trial yang pertama ini adalah, pertama kita ini sudah disiapkan masing-masing persentase pemakaian bahan pakan ini, saya tulis ini harus per jenisnya itu harus 100% dipakai. Contohnya seperti ini. Jadi ini 40 tambah 30 tambah 30 sama dengan 100%. Begitu juga sama untuk jenis bahan BSP, ini harus 100% juga. Totalnya segini. Jadi bukan total ini ditambahin sampai ke bawah sini lalu kita jumlahkan sum di sini, bukan. Jadi untuk per jenis bahannya kita harus 100%. Gitu ya. Hal ini kita pakai di sini. Oke, sini juga kita bisa pakai. Nah, kemudian untuk hasil PK, perkalian PK, ini untuk PK komponen. Hasilnya sama juga, caranya sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan di trial error, yaitu persentase pemakaian kita kalikan dengan hasil persen PK dry matter pada 1 kg pakan. Gitu. Lalu kita turunkan nilainya, rumusnya, lalu kita jumlahkan berapa sih total dari perkalian PK jenis bahan BSE. Dapat. Nah, kemudian hasil yang BSP juga sama. Rumusnya ini persentase pemakaian tepung ikan dikalikan dengan hasil persen PK tepung ikannya. Itu kita kalikan. Kita turunkan nilainya. Kemudian kita hitung jumlahnya berapa di sini ya. Baik. Nah, nantinya teman-teman, ini nilai 14,74% dan 43,76%. Nilai ini kita akan pakai untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu dilakukan di percent square lanjutan. Gitu. Jadi, yang kita pakai itu adalah yang ini, buat percent square ya. Untuk lebih mudahnya. Itu mungkin kita masukkan aja nih nilainya langsung. Ini sama dengan nilai ini. Kita kalikan 100. Nah, kenapa kita harus kalikan 100? Karena kalau misalnya kita nggak kalikan 100, hasilnya akan koma. Karena ini dalam bentuk persen, kita pengen ubah ke bentuk bilangan biasa, pecahan biasa. Misalnya ini kita pengen kalikan ini langsung sama dengan dalam bentuk yang general biasa, number biasanya kan jadi koma. Maka kita kalikan dengan 100 agar menjadi bilangan yang bulat. Nah, kemudian ini juga sama. Ini kebetulan sama dengan kita kalikan ini dengan kalikan dengan 100. Oke. Gitu ya. Terus kemudian untuk bagian C dan D seperti di cara langkah-langkah sebelumnya itu kita lihat arah garis dari si panah ini. Berarti untuk mendapatkan nilai C, ini bagian B harus kita kurangi dengan bagian 30. Ya, ini ada keterangan. Ini 30% kita pengen dapatkan protein 30%. Dan ini adalah target jumlah hasil pakan kita. Kita pengen bikin pakan sebanyak 100 kg. Gitu. Jadi cara C itu adalah kita lihat di. Untuk mendapatkan nilai C,
Berarti ini 43,76 dikurangi 30, hasilnya kita taruh di C. Tuh. Berarti ini kita kurangi dengan ini. Oke, hasilnya segini. Kemudian yang ini sama 30 dikurangi 14,74, hasilnya taruh di sini. Berarti ini kita kurangi di sini. Nah, hasil segini. Untuk presentasi bahan pakan BSE, caranya sama. Oh, ini kita jumlahkan dulu. Jadi, atau ini aja lah manual. Ini kita tambahkan total dari perbandingan persentase kita. Totalkan sini. Kemudian ini sama dengan kita masukkan aja ini berapa perbandingannya. Ini dibagi ini nanti berapa persen. Terus ini juga sama. Ini kita bagi ini jadi berapa persen. Seperti itu. Oke, kemudian setelah itu teman-teman kita lihat ini jumlah bahan pakan BSE yang kita gunakan itu berapa kilo sih. Dari yang ini berjenis kita berapa kilo. Caranya itu yaitu ini 47,41%. Kita kalikan dengan ini 100 kilo ini yang kita pakai kan. Kita pengen hasilkan 100 kg pakan. Berarti kita jumlah pakan BSE yang kita gunakan berjenis BSE ini rumusnya adalah persentase bahan pakan BSE dikalikan dengan target jumlah hasil pakan. Begitupun juga dengan ini juga sama. Ini kita kalikan dengan ini. Seperti itu. Dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai ini, kita turunkan nilainya ke bawah sini. Jadi kita sudah dapat nilainya di sini. Kita lakukan trial error yang kedua, sekaligus untuk penentuan akhir dari fungsi pakan yang akan kita buat di sini. Ini total yang sini. Sama, ini bagian yang ini kita tinggal masukkan saja dari yang di atas ini. Kita tambahkan. Kebetulan saya sudah buatkan teman-teman di sini lebih gampang jadinya. Itu. Terus untuk hasil PK ini 3% ini dikalikan dengan ini. Terus kita turunkan ke bawah, itu. Terus ini persentase PK jenis bahan, itu tinggal sama. Ini kita tinggal sum aja. Yang ada di sini kita sum. Ini juga sama, kita sum. Itu. Baik. Kemudian selanjutnya untuk persentase jenis bahannya. Ini kita tinggal lihat di atas. Ini setelah kita ubah di metode percent square, kita tinggal masukkan aja di bahan ini berapa. Di sini kita tinggal tulis ya. Misalnya kita pengen pakai ini persentase jenis bahannya. Misalnya segini. Sorry. Bukan yang ini, harusnya di sini. Terus yang ini juga sama. Oke. Kemudian untuk jumlah jenis bahan pakan yang kita pakai, itu artinya kita pengen kalikan ini, rumusnya adalah persentase jenis per jenis bahan BSE, kita kalikan dengan berapa sih jumlah kilogram pakan yang kita akan produksi. Misalnya kita pengen pakai 100 kilo, berarti kita kalikan ini dengan ini. Berarti ini kita kalikan dengan ini. Terus yang ini juga sama, ini kita kalikan dengan ini. Hasilnya. Terus untuk jumlah pemakaian bahan kering, ini per komponennya ya. Itu rumusnya adalah ini jumlah jenis bahan per kilogram ini kita kalikan dengan berapa sih persentase pemakaian kita per jenis bahan gitu. Jadi rumusnya ini persentase pemakaian kita kalikan dengan jumlah jenis bahan, kita bikin F4 di sini. Misalnya ini kita F4 ya. Oke. Kemudian kita turunkan ke bawah. Terus sampai ke akhir dari ini. BSE kan kita pakai ini ya. Cuma 3 doang jenisnya. Ada tepung gandum, dedak halus, tepung jagung. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini cuma sampai buat ini doang. Komponen yang ini aja. Yang kita pakai rumusnya itu. Sedangkan yang ini nanti beda-beda lagi gitu. Oke, terus ini juga sama rumusnya. Yaitu 35% pemakaiannya kita kalikan
dengan ini, terus kita F4 yang di bagian sini. Tuh. Oke, kemudian kita turunkan ke bawah. Kemudian ini kita jumlahkan. Kalau benar kita melakukan formasi pasti jumlahnya 100 kilo. Karena kita kan pengen bikin pakan 100 kilo. Nah, benar ini kita bikin pakannya total 100 kg. Ini komponen-komponen kita perlukannya. Berapa kilonya? Seperti itu. Kemudian untuk hasil harga bahan kering itu juga sama. Kalau hasil harganya berarti ini kita tinggal kalikan jumlah pemakaian berapa kilogram. Kita kalikan dengan harganya per kilo. Harga per kilo misalnya ini segini. Oke, kita turunkan nilainya. Terus kita turunkan sampai bawah. Dan kita hitung totalnya berapa sih pemakaian modal yang kita pakai untuk buat pakan ini berapa ratus ribu gitu. Nah, kita tinggal bikin sum. Kemudian kita turunkan ini ke bawah. Seperti itu. Oke. Saya pikir teman-teman sampai sini bisa paham ya. Jadi sebenarnya caranya itu tidak terlalu sulit. Kemudian untuk kita bisa mengetahui teman-teman berapa sih crude protein ini, kita pengen ngecek nih crude protein checknya itu apakah kita sesuai menghasilkan 30% di sini, apakah hasilnya benar 30%. Nah, caranya itu adalah untuk protein ini tepung gandum kita cek berapa sih yang kita hasilkan dari 19 kg ini, berapa persen PK yang kita hasilkan. Caranya yaitu pertama ini kita kalikan yang ini, kita kalikan dengan persen PK-nya berapa. Tuh. Terus kita turunkan ke bawah. Tuh. Kemudian kita sum. Apakah benar kita menghasilkan 30%? Tuh, oke, terlebihan ini. Ini harusnya dalam bentuk persen sini ya. Berarti ini saya bagi 130% berarti. Oke, baca benar ya. Total pakan kita hasilkan untuk 100 kg itu kandungan protein 30%. Karena kita sudah cek di sini kandungan proteinnya. Oke. Kemudian sekarang pertanyaan adalah dari 100 kg pakan dengan kandungan 30% itu berapa harga pakan yang kalau kita pengen jual itu berapa harga pakan yang kita jual? Harganya berapa? Jadi caranya adalah ini rumusnya. Harga pakan per kilogram yang kita hasilkan itu hasil harga total harga dari bahan kering kita bagi dengan jumlah pakan yang kita hasilkan. Hasil adalah sekitar 6.000. Berarti kita dapat membuat pakan dengan kandungan 30%, itu kita dapat jual dengan harga 6.000. Ini buat modal awalnya. Modal kita tuh 6.000 per 1 kg pakan 30% itu. Berarti kalau kita pengen jual ya, nanti tergantung juga teman-teman pengen jualnya, yang pasti harus di atas harga ini biar kita dapat untung kan. Seperti itu. Kemudian, oke. Ini juga ada kesimpulan teman-teman. Saya sudah siapkan kesimpulan biar lebih mudahnya teman-teman ngecek. Itu oke. Yang itu kesimpulan pertama yaitu untuk membuat pakan sebanyak 100 kg dengan kandungan protein sebesar 30%, maka dibutuhkan bahan BSE sumber energi dengan PK sebesar 14,74%. Ini PK-nya yang kita gunakan dalam persen square. Sedangkan untuk BSP atau protein suplemen, kita menggunakan pakannya sebesar 43,76% protein. Nih. Oke, kita pisahkan dulu nih biar gampang melihatnya teman-teman. Oke, baik. Kemudian kesimpulan kedua adalah jumlah modal bahan kering pakan yang digunakan dalam produksi formasi pakan kita adalah 613.000. Jadi untuk membuat 100 kg pakan dengan bahan-bahan yang kita siapkan sebelumnya tadi ini dengan formasi seperti ini, untuk menghasilkan 30% protein, kita menggunakan modal 613.000. Kemudian untuk harga jualnya setelah kita buat, kita dapat menjualnya ini modalnya adalah 6.136 per kilogramnya. Nah, lalu setelah itu kita bisa lihat nih, harga jual pakan yang diproduksi pasti selalu lebih besar dari harga terendah bahan baku pakan, ya kan? 6.000 ini pasti lebih tinggi dibandingkan 3.500. Dedak halus yang paling rendah harganya.
Kemudian dan pasti lebih rendah dari harga titiknya dari bahan baku pakan. Misalnya yang paling tertinggi sini adalah tepung ikan 9.000. Pasti dia lebih rendah. Jadi kita dapat membandingkan bahwa pakan kita nih 1 kilogram pakan dengan segala macam nutrisinya dengan kandungan kapasitas 30% itu harganya 6.100. Coba kalau kita pakai 100% dari tepung ikan 49%, meskipun proteinnya tinggi tapi harga itu mahal sekali 9.000 per kilogramnya. Tapi kita berhasil menghemat 3.000 dari tepung ikannya itu yang harga 9.000. Gitu. Jadi itulah fungsi formasi pakan. Fungsinya adalah kita untuk mengetahui berapa sih kandungan protein yang kita dapat hasilkan dari formulasi bahan-bahan tersedia. Terus berapa juga keuntungan atau hasil harga yang kita hasilkan dari pembuatan pakan tersebut, seperti itu. Nanti teman-teman di sini